Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijatul Munawara, NPM 9208620 646 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas karya tulis ilmiah dengan judul Analisis Metode Role Playing Berbasis 3D dalam Meningkatkan Kreativitas Berpikir Siswa SD. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari role playing. Role playing adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini dapat pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang. Role playing merupakan suatu model pembelajaran yang mengajak siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Penguasaan bahan berdasarkan pada kreativitas serta ekspresi siswa dalam meluapkan imajinasinya terkait dengan bahan pelajaran yang ia dalami tanpa adanya keterbatasan kata dan gerak, namun tidak keluar dari bahan ajar. Adapun aspek-aspek role playing menurut Zaini terdapat 3 aspek dalam bermain peran, yaitu yang pertama, mengambil peran. Mengambil peran adalah tekanan ekspektasi sosial terhadap pemeran peran. Contohnya adalah pada hubungan sebuah keluarga, seperti apa yang harus dikerjakan seorang anak perempuan, atau berdasarkan tugas, seperti bagaimana seorang agen polisi bertindak dalam situasi sosial. Yang kedua, membuat peran. Membuat peran adalah kemampuan pemegang peran untuk berubah secara dramatis dari satu peran ke peran yang lain dan menciptakan serta memodifikasi peran sewaktu-waktu diperlukan. Yang ketiga, tawar-menawar peran. Tawar-menawar peran adalah tingkat di mana peran-peran dinegosiasikan dengan pemegang peran yang lain dapat parameter dan hambatan interaksi sosial. Tujuan role playing. Metode bermain peran dalam proses pembelajaran bertujuan agar siswa dapat mendramatisasikan tingkah laku atau ungkapan gerak-gerik wajah seseorang dalam hubungan sosial atau manusia. Menurut Saifuddin dan Berdiati, metode pembelajaran bermain peran memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari. Yang kedua, mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran. Yang ketiga, menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial. Yang keempat, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang kelima, menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di balik sebuah keinginan. Adapun kelebihan dalam metode bermain peran, yang pertama, dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping menjadi pengalaman yang menyenangkan, juga memberikan pengetahuan yang melekat dalam memori otak siswa. Yang kedua, sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan membuat kelas menjadi dinamis dan antusias. Yang ketiga, membangkitkan gairah belajar dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang keempat, siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses pembelajaran. Kelemahan metode bermain peran. Yang pertama, role playing memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak. Yang kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa, dan ini tidak semua guru memilikinya. Yang ketiga,
kebanyakan siswa dapat ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. Yang keempat, apabila pelaksanaan role playing atau bermain peran mengalami kegagalan, bukan hanya dapat memberi kesan kurang baik, akan tetapi sekaligus berarti tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Yang kelima, tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan melalui metode role playing ini. Selanjutnya, definisi dari kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar memerlukan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Selain itu, kreativitas adalah hal-hal yang membuat kita takjub dengan hal-hal baru, karena kreativitas bisa mewujudkan ide-ide cemerlang kita. Adapun ciri-ciri kreativitas menurut pedoman diagnostik potensi peserta didik, Nurhayati menyebutkan ciri-ciri kreativitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Yang kedua, menciptakan berbagai ragam dan jumlah gagasan guna memecahkan suatu persoalan. Yang ketiga, sering mengajukan tanggapan yang unik dan pintar. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, suka mencoba. Yang keenam, peka terhadap keindahan dan segi estetika dari lingkungan. Cara melatih kreativitas siswa yang pertama adalah fokus. Fokus memang menjadi kunci utama untuk dipraktikkan agar mencapai hasil yang optimal. Fokus di sini dimaksudkan adalah fokus dalam hal mempelajari ilmu baru, pengetahuan maupun informasi terbaru terkait dengan kreativitas yang dimiliki. Yang kedua, mau belajar terus dan berani menunjukkan karya orisinil. Dibutuhkan semangat, kerja keras, mengamati sekeliling untuk bahan referensi, mencoba menuliskan ide-ide baru yang Anda temukan agar kreativitas dapat terus menyala. Dari hari ke hari harus mau belajar untuk mengasah kemampuan, mencari ilmu dari berbagai sumber, kemudian mengembangkannya dalam sebuah karya. Yang ketiga, pajang mainan di atas meja. Kerja banyak perusahaan desain kreatif mendorong karyawan untuk menaruh mainan di meja kerja karyawannya, mulai dari mainan seperti Lego, Gundam, kertas origami, dan robot-robot. Yang keempat, mencoba menulis fiksi secara cepat atau flash fiction. Flash fiction merupakan bentuk tulisan yang terdiri dari potongan-potongan cerita yang sangat pendek. Ada banyak komunitas flash fiction online di mana anggotanya menulis cerita dalam 100 kata. Tidak ada salahnya Anda memulai berlatih menulis cerita pendek dari sekarang. Yang kelima, doodling atau sketching. Sunny Brown, penulis The Doodling Revolution, mencatat bahwa beberapa orang sukses seperti Henry Ford dan Steve Jobs sering dan senang melakukan coretan tangan untuk menuangkan ide dan konsep pada penemuan baru mereka. Mencoret-coret juga bisa meningkatkan daya ingat dan mengaktifkan jalur saraf yang mengarah pada kreativitas tanpa batas. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas yaitu yang pertama, faktor dorongan. Untuk memenuhi potensi anak supaya menjadi kreatif dan cepat menentukan masa depannya. Faktor sarana yang harus disediakan untuk merangsang penelitian dan eksplorasi pada elemen yang penting. Kemudian ada faktor lingkungan dan keluarga. Sekolah harus dapat mendorong kreativitas dan dapat memberikan panduan untuk membuat remaja menjadi kreatif. Faktor kelebihan dan pengetahuan
yang dapat mengembangkan pikiran yang positif. Adapun tahapan persiapan dalam kreativitas, yaitu tahapan ini merupakan tahapan awal yang berisikan kegiatan pengalaman masalah, pengumpulan data informasi yang relevan, dan melihat hubungan antara hipotesis dengan kaidah yang ada. Akan tetapi belum sampai menemukan sesuatu, baru menjajaki kemungkinan-kemungkinannya. Yang kedua, tahap inkubasi. Masa inkubasi ini dikenal luas sebagai tahapan istirahat, masa menyimpan informasi yang telah dikumpulkan, lalu berhenti dan juga tidak lagi memusatkan diri atau merenungkannya. Kesimpulan, penerapan metode role playing dapat meningkatkan hasil belajar dan karakter percaya diri, kepemimpinan, tanggung jawab, menghargai sesama, serta bersahabat. Hal ini terbukti dari peningkatan keaktifan siswa dalam memainkan peran dalam pembelajaran role playing. Selain itu, siswa juga mengembangkan kreativitasnya dari cara mereka berinisiatif dalam memerankan sesuatu untuk menunjang role playing mereka dan mendapatkan hasil belajar yang baik. Metode pembelajaran role playing adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bermain peran sesuai dengan materi yang diajarkan. Dengan bermain peran, maka siswa diharapkan mampu memahami secara langsung tentang materi yang disampaikan oleh guru karena siswa langsung berhubungan dengan materi tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum.